warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Nini-da Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Ilham, Nini-da Hajah Suhartini selaku pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hafizin. Yang saya hormati guru-guru tiang, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, yang saya hormati Bapak Ibu wali santri dan para hadirin yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari sekian banyak manusia yang diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang hari ini dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya, dan diberikan kesempatan untuk hadir di acara Harlah Pondok Pesantren Zainul Hafizin yang ke-7. Pondok yang sederhana ini, pondok yang sempit dan kecil ini, tapi dengan ringannya langkah dan Bapak Ibu, dengan support dan dukungan dari Bapak Ibu, dengan rasa memiliki Zainul Hafizin ini akan terasa lapang, terasa luas, dan kedepannya menjadi wadah yang semakin besar dan maju. Amin amin ya rabbal alamin. Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, oleh karena itu tidak henti-hentinya dia mengajak pelunggu desami untuk senantiasa merasa bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Ada 3 cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati. Bagaimana cara kita bersyukur dengan hati? Yakini, pahami bahwa apa yang kita dapat saat ini itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan, dengan cara memperbanyak kalimat thayyibah. Alhamdulillah saat kita mendapatkan segala kenikmatan. Yang ketiga, asyukru bil amal, bersyukur dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Kita mempergunakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai mendekatkan diri kepadanya, dengan cara mempergunakan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan bersedekah, berinfak. Seperti pada pagi hari ini kita menyantuni anak-anak yatim piatu. Kita menggunakan sehat dan sempat kita dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti menghadiri pengajian pada pagi hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriringkan salam, marilah kita sama-sama haturkan kepada junjungan anak Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga,
sahabat, dan para pengikut beliau. Sebelum tiang lanjut ceramah, supaya lebih semangat dan lebih berkah, sila kepada pada bersolawat saat teriringi qasidah untuk menambah rasa cinta kita, rasa muhabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sila kepada pada bersolawat, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sitaya wa
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hari ini kita masih berada di bulan pertama tahun baru Hijriah, lebih tepatnya di bulan Muharram. Jika kita ditanya apakah kehidupan kita ingin lebih baik daripada sebelumnya, pasti jawabannya ingin lebih baik. Kenapa demikian? Karena Imam Ali radhiyallahu anhu pernah menyampaikan
Barang siapa yang hidupnya lebih baik daripada tahun-tahun kemarin, sesungguhnya dia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hidupnya sama saja dengan tahun kemarin, sesungguhnya dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hidupnya lebih buruk daripada tahun-tahun kemarin, sesungguhnya dia adalah orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin, tentunya kita berharap kepada Allah, semoga kehidupan kita di tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, apa sikap terbaik yang harus kita hadirkan di dalam diri kita agar menjadi lebih baik daripada sebelumnya? Harap saya tahu bapak-bapak, ibu-ibu. Jawabannya ada 3 sikap terbaik yang harus kita hadirkan di dalam diri kita. Sikap apa saja itu? Sikap yang pertama adalah muhasabah. Kita jadikan awal tahun ini sebagai momentum untuk bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu artinya menghitung-hitung, melihat-lihat, mengintrospeksi atas apa yang telah kita lakukan di waktu kemarin agar menjadi kebaikan kita di waktu yang akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan atas apa yang telah dikerjakannya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, orang yang pandai bermuhasabah adalah orang yang melihat kesalahannya sendiri. Orang yang bermuhasabah adalah orang yang senantiasa menjadikan detak-detiknya, hari-harinya sebagai kebaikan dan perbaikan. Kenapa demikian? Karena orang yang pandai bermuhasabah tahu hidupnya bukan hanya untuk dunia ini saja, melainkan untuk hidup di kehidupan setelah ini. Karena ada beberapa fase yang akan dilewati oleh manusia. Di antaranya alam roh, alam rohim, alam dunia, alam kubur, yaumul qiyamah, hari kebangkitan, pada mahsyar, yaumul hisab, penyerahan amal, mizan, siratal mustaqim, dan yang terakhir penentuan surga atau neraka. Nah, ibu-ibu sampun disedok berembir wan neraka niki? Wan disedok berembir wan surga? Belen disedok berembir wan surga? Nah, lamun sida belen sedok surga, sila berjulung tiang mulia. Saya syarat kelisirok surga ini adalah mati. Orang yang bermuhasabah, dunia ini bukan hanya untuk tempat tinggal, melainkan tempat untuk meninggal. Hidup bukan sekedar untuk hidup, melainkan hidup untuk yang maha hidup.
kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan kematianlah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin, orang yang bermuhasabah akan mengintrospeksi bagaimana ibadahnya kepada Allah, bagaimana sedekahnya, bagaimana memperlakukan sesama manusia. Karena orang yang bermuhasabah akan fokus pada kekurangannya sendiri, tidak dengan kekurangan atau kesalahan orang lain. Ia tidak membicarakan atau menghibahkan orang lain, karena ghibah adalah salah satu perilaku tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terbiasa mencari kesalahan atau kekurangan orang lain, lebih tepatnya menghibahkan orang lain, kemudian dia tidak sempat bertaubat dan meminta maaf kepada orang yang digibahkan tersebut, maka di akhirat akan dihidangkan bangkai orang yang digibahkan, diberikan minum nanah, dimasukkan, diangkat, dimasukkan, diangkat, dan begitu pula seterusnya. Orang yang menggibah tidak akan tentram hidupnya di dunia, karena hatinya tidak akan pernah tenang. Sedangkan di akhirat akan dibuat lebih sengsara lagi. Orang yang menggibah dengan niat untuk merendahkan orang lain, ketika dibicarakan orang tersebut dan disebut namanya, maka pahala orang yang menggibahkan akan dipindahkan kepada orang yang digibahkan, dan dosa orang yang digibahkan akan dipindahkan kepada orang yang menggibahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ibu-ibu ditekanggo rosan batur, ditekanggo gibahan batur. Saya nggak gibah niki beli gati akibat nggih. Sikap yang kedua adalah hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu artinya melangkah. Hijrah itu artinya berpindah. Hijrah itu artinya berubah. Hijrah itu artinya meninggalkan. Orang yang diizinkan bertemu dengan tahun baru Hijriah, kemudian ia melangkah menuju langkah yang lebih baik. Dia berpindah dari keadaan yang buruk menjadi lebih baik. Dia berubah. Dia memperbaiki diri dari yang awalnya tidak taat menjadi taat, yang awalnya bergelimpangan dosa dan maksiat meninggalkan maksiatnya karena dia takut kepada Allah. Maka orang yang berhijrah lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Kenapa demikian Bapak Ibu hadirin sekalian? Karena orang yang berhijrah itu tahu ketika ia meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin, mari kita memperbaiki diri. Mari kita berhijrah dari yang awalnya pemarah menjadi pemurah, yang awalnya pengejek menjadi pengajak, yang awalnya pelit-pelit menjadi dermawan, yang awalnya pembenci menjadi penyayang. Contoh, bapak-bapak sayang ibu-ibu, ibu-ibu sayang bapak-bapak. Jadi saolek lemak ibu-ibu gerompangan banci, sila terdamai dulu nggih.
berhasil bapak-bapak tusuh insya Allah lagu dek nara saya nggak masih contoh yang awalnya tidak taat menjadi lebih taat, yang awalnya kurang bersyukur menjadi lebih bersyukur, yang awalnya enggan untuk berinfak dan bersedekah menjadi ringan untuk bersedekah dan membantu orang lain. Itulah ciri tanda orang yang berhasil mendapatkan kebaikan yang lebih baik. Yang terakhir, jika hidup kita ingin lebih baik, maka sikapnya adalah istiqomah. Nabi kadang istiqomah niki istabron, berkelanjutan. Setiap orang itu rugi kecuali orang yang berilmu. Setiap orang yang berilmu itu rugi kecuali orang yang beramal. Dan setiap orang yang beramal itu rugi kecuali orang yang ikhlas dan istiqomah dalam beramal. Sampai kapan kita istiqomah? Sampai kita kembali dengan husnul khotimah dan kita kembali dengan panggilan. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum tiap tutup ceramah singkat niki, dia mengajak Bapak Ibu hadirin pelunggu desami untuk sama-sama beristighfar kepada Allah. Semoga dengan kita beristighfar, Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah meringankan langkah kita, dan menjadikan kita orang-orang yang bermuhasabah, hijrah, istiqomah dalam kebaikan. Sila pada beristighfar secara khusyuk. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, sayanglah kami yang hadir pada pagi hari ini. Rabbana, cintailah kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Ridhoi kebersamaan kami ya Allah. Berkahi ilmu kami ya Allah. Berkahi rezeki kami ya Allah. Permudah urusan kami ya Allah. Rahmati langkah kami ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah, tapi ampunanmu sangat luas. Ampuni dosa-dosa kami, dosa anak istri kami, dosa suami-suami kami. Jadikan
anak-anak kami anak yang soleh, soleha dan bermanfaat. Berikan kami kesempatan untuk bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Maafkan kami yang selalu melalaikan salat. Maafkan kami yang jarang membaca Al-Quran. Maafkan kami yang jarang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadikanlah kami orang-orang yang bermuhasabah, hijrah, istiqomah, dan orang-orang yang selalu bertaubat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mungkin hanya ini ceramah singkat yang dapat yang sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.